Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video tutorial ini saya akan membuat simulasi IPsec set to set tunneling. Di sini untuk device-nya menggunakan checkpoint dan untuk lawannya menggunakan GCP atau cloud. Nah, ini adalah formnya untuk konfigurasi. Ini adalah form yang dijadikan acuan untuk konfigurasi di kedua sisi. Biasanya ketika kita ingin membangun IPsec set to set, dari member atau dari kita itu menyodorkan form. Nah, ini formnya. Kemudian untuk set to set VPN policy, di sini checkpoint, oke, menggunakan device 5600 dan untuk iOS-nya R8020. Oke. Nah, ini untuk encryption modenya set to set tunneling mode, pressure key-nya lab GCP checkpoint tanda seru @pager. Kemudian untuk tunnel properties-nya. Nah, di sini ada PES1 dan ada PES2. PES1 ini menggunakan IKE versi 1. Sorry, di sini 1 ya. 1 IKE versi 1. Oke. Untuk grupnya menggunakan grup 2 AES128 128. Nah, ini make sure harus sama ya untuk di kedua sisinya. Untuk encryption ini harus benar-benar sama karena bangun IPsec ini sebenarnya gampang-gampang susah sih. Karena ada yang beberapa yang nggak support gitu. Contohnya misalkan di USG Huawei 6600 itu dibangun di Palo Alto. Itu memang beberapa encryptionnya ada yang miss. Jadi ada tambahan fitur gitu di sisi Huawei-nya. Nah, ini plusnya ini kalau di GCP ya, saya ngomongin di GCP, nggak semuanya di cloud sama. Konsepnya kalau di GCP itu udah otomatis, jadi kita otomatis tuh nggak perlu create autentifikasi mode grup 2 AES128 gini-gini harus sama, nggak perlu. Karena plusnya si GCP ini dia udah otomatis mengikuti si piringnya. Jadi piringnya misalkan IKE versi 1, nah si GCP ini udah otomatis ikuti. Sorry, kalau di IKE versi 1 ini wajib sama ya, kecuali kalau di grup 2, misalkan di sisi on premise atau di sisi piringnya grup 2, otomatis sisi GCP ini akan mengikuti grup 2 nya AES128. Nah, GCP ini 128, jadi kita nggak perlu setting encryption-nya, cukup di IKE versi 1 atau versi 2 kita tentukan di sisi GCP nya. Oke, ini tentang encryption-nya di GCP. Kemudian untuk konfigurasinya, nah ini konfigurasinya source tunnelnya IP public di sisi checkpoint. Nah, terus lawannya IP public di sisi GCP. Local server IP address-nya di sini saya menggunakan 10.26.1.0/24. Nah, sedangkan si GCP ini 10.184.0.0/20. Nah, ini adalah IP-nya si setnya Jakarta kalau di GCP di Asia South S2. Oke, kemudian ini adalah ini adalah form yang akan dijadikan acuan untuk konfigurasi. Nah, kemudian gimana untuk konfigurasinya? Nah, ini konfigurasinya. Untuk konfigurasinya, topologinya checkpoint, dia akan ngehit ke GCP set to set. Oke. Dari checkpoint dia akan ngehit ke sisi GCP. Nah, nanti di sisi checkpoint di sini saya menggunakan IP NAT 10.261.0/24. Ini adalah NAT, IP NAT. Kenapa di sini saya menggunakan IP NAT? Karena di sini untuk alasannya yaitu untuk keamanan sih, untuk security. Jadi sisi GCP ini dia hanya mengenal IP NAT-nya. Oke. Dari sisi GCP hanya mengenal IP NAT-nya, dia tidak mengenal IP real-nya. Misal di sini IP real 1.1.1.1. Nah, GCP ini di sisi piringnya ini dia nggak mengenal IP ini, dia hanya mengetahui IP NAT. Nanti di sisi checkpoint IP-nya si realnya ini dia akan di NAT ke 10.261.0. Oke, di sisi outbound ya, di sisi outbound di sini. Di sisi outbound, oke. Kemudian langkah pertama di sini saya akan konfigurasi di sisi cloud-nya dulu deh. Oke. Di sisi cloud-nya, oke. Sini buka cloud-nya. Kita buka di sini menunya adalah hybrid connectivity, VPN, create VPN connection.
Nah, di sini ada dua pilihan create VPN connection-nya. Di sini ada HA dan ada klasik. Nah, bedanya apa? Kalau di HA ini adalah redundansi, kalau di klasik ini adalah single ring. Nah, ini on premise tuh. On premise ketemu dengan cloud tunneling. Jadi ada dua link di sini. Oke, untuk klasik ini tunneling hanya single link. Jadi single link lah di sini, nggak HA kalau di klasik. Nah, cuma di sini samanya adalah untuk SLA-nya di klasik ini 99,9, di HA juga sama 99,9 untuk SLA-nya. Di sini saya pilih menu pilihan option classic VPN, continue, pilih. Oke. Pilih continue. Nah, di sini kita klik tahap pertama. Oke, di sini saya beri nama, untuk namanya adalah peer to CP checkpoint. Nah, networknya di sini menggunakan default. Saya menggunakan default. Sekarang di sini bisa menggunakan VPC. Kita create. Cuma kalau kita create VPC baru di sini kita custom VPC, kita harus klik juga di sisi firewallnya. Sebelumnya di video sebelumnya pernah saya bahas tentang custom VPC dan tentang default VPC. Di sini saya menggunakan default VPC, artinya saya tidak perlu open di firewall lagi. Nah, regionnya di sini tadi kan IP-nya 10.184.0.0/20. Nah, ini kan regionnya Jakarta. Kita pilih di sini regionnya Jakarta. Nah, ini Jakarta nih, South Asia South S2. IP address. Nah, di sini sebenarnya udah ada. Sebenarnya di sini tinggal create aja ya kalau kalian belum ada. Misalnya di sini adalah checkpoint. Nah, nanti otomatis IP-nya ini akan resolve sendiri. Nah, di sini karena di sini saya sudah create checkpoint, IP-nya adalah 34.101.170.220. IP ini nanti akan di-define di sisi checkpoint. Nanti akan tukaran IP public. Kemudian selanjutnya di sini remote peer address. Nah, di sini adalah IP publicnya si checkpoint. Nah, kemudian IQ versionnya di sini kan satu tadi, pilih satu. Nah, ini adalah pre-share key-nya tadi kita udah buat ya di sisi formnya. Di sini kita tinggal copy paste aja. Kita sini klik kanan copy. Oke, kita klik kanan paste. Oke. Nah, ini udah untuk pre-share key-nya. Nah, kemudian untuk routing option di sini ada 3 pilihan, ada dynamic BGP, ada route based, ada policy based. Nah, di sini saya menggunakan policy based. Nanti akan saya bahas untuk yang BGP di sisi GCP ya. Untuk route base-nya juga nanti akan saya bahas. Cuma di sini saya menggunakan policy base. Policy base ini adalah kita menentukan remote network-nya berapa, local network-nya, IP address-nya berapa. Nah, remote network IP-nya, IP range-nya ini adalah IP si destination-nya, IP lokal si checkpoint. Di sini IP lokalnya adalah 10.26.1.0/24. Nah, lokal subnet-nya ya ini 10.184.0.0/20. Nah, kita klik dan create. Oke, ini kita create di sisi GCP-nya sambil nunggu. Di sini saya akan cek untuk routingnya gimana sih routingnya. Nah, di sini kan routingnya menggunakan routing static. Routingnya kita lihat di sini, pilih VPC network, pilih route. Nanti di sini adalah destination-nya adalah ke IP lokal yaitu 10.26.1.0/24. Di pointingnya lewat mana? Lewat VPN tunnel. Next hop-nya itu lewat VPN tunnel. Oke, di sini belum tercreate sepertinya, masih proses. 10. Oke. Nanti di sini otomatis ya. Untuk route-nya kita nggak perlu create lagi route-nya. Di sini otomatis ke create sendiri. Oke. Itu sendiri, sini kita di paste. Kita refresh. Nah, ini otomatis ke create sendiri nih. Tuh. Oke. VPN tunnel tuh destination-nya 10.26.1.0. Nah, ini kan destination-nya nih, destination IP range-nya yaitu 10.26.1.0/24. Nah, ini di pointing. Di next hop-nya VPN tunnel, IP route 1. Oke. Nah, tuh VPN tunnel, VPN tuh route 1. Oke.
Nah, ini routingnya udah otomatis, kita nggak perlu create. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan buat satu server yang akan digunakan untuk koneksi satu setnya. Di sini saya create VM instance. Oke, VM instance kita create. Oke, ini lama apa enggaknya tergantung dari koneksi. Oke, name-nya di sini instance 1 aja lah, default. Nah, region-nya di sini kan tadi 10.184.0.0/24 itu Asia South S2. Oke. Nah, C aja deh. Kemudian di sini saya pilih untuk oke, sorry, sama satu. Di sini saya pilih untuk operating sistemnya pakai Ubuntu aja lah. Oke, untuk labnya di sini saya menggunakan Ubuntu ya. Pilih select. Oke. Nah, ini kalau kita pilih PPC custom ya, di sini kita bisa tentuin. Cuman kan tadi saya pilihnya adalah default, jadi saya nggak perlu. Nah, di sini kalau pilih custom, nah kita pilih di sini. Cuman kan di sini saya pilihnya default 110.184.0.0/20. Oke, kita pilih create. Nah, kita pilih create, nanti dari si checkpoint ini dia akan ngehit ke si GCP. GCP hanya mengenali IP NAT-nya. Oke. Oke, di sini tahap awal pertama sudah dikonfigurasi di sisi Google Cloud-nya. Sekarang saya akan konfigurasi di sisi checkpoint-nya. Oke, kita buka di sini checkpoint-nya. Oke, kita buka ya untuk sisi checkpoint-nya. Langkah pertama di sini kita pilih VPN Communities. Kita akan buat dulu untuk VPN Communities-nya. Start Community. Nah, di sini kita klik di sini peer GCP. Nah, ini center gateway-nya, pilih ID firewall cluster. Kemudian di sini saya klik di sini interoperable device. Pilih peer, pilih sini peer S2S GCP lah. Nah, IP address-nya di sini adalah piringnya si GCP. IP address-nya di sini adalah tadi itu, sebentar saya coba make sure ya. Pilih eksternal. Nah, ini IP address-nya tadi. Oke. Sisi checkpoint. IP address-nya klik kanan copy 220. Oke, kita paste di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah pilih manual define. Nah, di sini adalah destination-nya, destination block si GCP, yaitu 10.184.0.0/20. Nah, di sini kita buat blok IP-nya dulu. Kita buat ya. Nah, blok net GCP itu adalah 10.184.0.0. Kelas 20 itu berapa? 255, 255, 255, 240.0. 240. Sorry. 255, 255, 255, 240.0. Oke, /20. Oke. Oke, di sini sudah tercreate. Nah, ini kita pilih dulu tadi blok GCP. GCP. Nah, ini blok GCP kita pilih. Oke, pilih oke. Kemudian kita lanjutkan di encryption-nya. Nah, encryption ini kita tadi patokannya dengan form ya. Encryption untuk PS1-nya adalah S128, 128. Nah, ini use for fake forward-nya adalah 1024. Kemudian untuk konfigurasi di tunnelnya, set permanen tunnelnya di sini saya pilih on all tunnel in the community. Jadi semua tunnelnya akan dipointing ke peer GCP semua. VPN routingnya di sini default, pilih to center only. Kemudian di sini selanjutnya adalah ini adalah EKE versinya. Di sini saya mengikuti panduan di formnya. Untuk fase satunya adalah time-nya 28800. Oke. 2800 3600. Oke, di oke dulu.
Ini untuk, nah ini udah ke create peer GCP, udah ke create. Sekarang kita buat share key-nya, pre-share key. Oke, pre-share key-nya adalah di sini tadi lab GCP checkpoint tanda seru add pagar. Kita copy sini, sep. Nah, oke. Nah, ini oke aja. Oke. Nah, ini udah VPN community-nya sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat policy rule-nya. Oke, policy rule-nya kita buat di sini. Policy rule-nya sebenarnya kita bisa buat incoming atau outgoing. Nanti kita bisa ketahuan di situ traffic incoming-nya berapa ketika ada log-nya, terus kemudian traffic outgoing-nya berapa. Cuma di sini saya akan gabung saja traffic incoming dan outgoing. Nah, di sini saya gabung source-nya adalah IP real-nya, IP real si on premise-nya ini adalah nih. Kemudian di sini IP NAT sebenarnya sih. IP NAT-nya kita pilih, saya pilih di sini host, saya pilih nanti di sini one to many NAT-nya. Oke. NAT GCP one to many. Oke. IP-nya adalah 10.26.1.5 misalnya. Oke, di sini saya menggunakan IP hostnya. Kemudian di sini pilih OK. One to many. Nah, di sini juga sama. Untuknya di sini IP lokal realnya define di destination, kemudian juga IP NAT GCP. IP NAT GCP-nya, bloknya juga kita define, kemudian juga NAT-nya kita define. NAT-nya, nah ini juga bloknya juga kita define untuk di si GCP-nya 10.184. Oke, kita define udah. Kemudian nanti di sini kita VPN-nya kita apply yang sudah kita buat tadi, yaitu peer GCP. Peer GCP kita define, kemudian actionnya di sini accept, tracknya adalah log. Nah, ini kita buat NAT ya, kita buat NAT. Jadi dari GCP ini hanya mengenali IP NAT-nya ini. Oke, ini udah kita buat untuk polisinya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi NAT-nya. Di NAT di kita buat dulu di sini. NAT di checkpoint ini ada dua, yaitu ada hide NAT dan juga ada static. Hide NAT itu adalah one to many, sedangkan static itu adalah one to one. Di sini saya pilih NAT hide ya. Oke, kita buat dulu di sini rule-nya ada dua. Origin source-nya adalah si IP real-nya ya. IP real-nya di sisi on-prem, di sisi ini. IP real-nya original destination-nya adalah bloknya si GCP 10.184. Bloknya GCP. Kemudian di sini original service-nya ini aja. Nah, ini translate source-nya adalah IP yang tadi kita buat, yang tadi saya buat, yaitu one to many-nya 10.26.1.5. Kemudian di sini juga sama, kita buat original source-nya adalah ini, oke. Nah, kita buat. Kemudian di sini sama GCP. Oke. Oke, original ini. Oke. Nah, di sini kan defaultnya adalah S, tanda S ini adalah static. Oke, sekarang kita klik kanan di sini. NAT metodenya adalah hide. Oke, hide, kita pilih hide. Oke. Dari IP-nya si realnya, si checkpoint, dia akan menuju si blok NAT GCP. Dari blok NAT GCP, dia hanya mengenali IP source-nya, yaitu NAT GCP one-to-one-nya, yaitu 1.10.26.1.5. Oke, langkah selanjutnya adalah kita install policy-nya. Kalau di checkpoint ini kita harus publish and install-nya. Kalau di FortiOS kan nggak perlu. Oke. Oke, di sini sudah kita push policy-nya, policy installation-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan coba untuk verify. Verify-nya caranya adalah buka CLI di NAT di gateway-nya. Nah, ini adalah gateway. Sorry, sini saya buat dari ulang. Ini udah buat. Nah, ini adalah NAT gateway-nya.
Kita klik di sini. Di sini saya menggunakan HA ya, yaitu Active Backup. Ini adalah yang saya buka adalah aktif. Nah, oke. Nah, ini adalah aktif yang saya buka. Satu lagi adalah yang membernya, yaitu adalah standby. Jadi aktif standby di sini saya buat untuk topologinya. Oke, kita verifikasi. Ketiknya adalah VPN 2. Nah, kita lihat. Nah, ini udah tuh peer. Nah, ini fase 1 34.101.170.220. Nah, sekarang kita buat ini kan list all equivalence-nya nih fase 1. Nah, sekarang fase 2-nya. Oke, fase 2-nya adalah 34. Nah, ini udah ada datanya. Sekarang kita lihat di sisi GCP ya. Apakah memang sudah established atau belum? Kita lihat di sini VPN. Oke. Kita lihat. Nah, ini udah established tuh. VPN tunnel status established. VPN-nya udah up. Sekarang saya akan coba tes ping dari checkpoint ke arah si VM instannya si Cloud. VM instannya Cloud ini adalah 10.184.0.18. Nah, ini kita buka di sini. Saya coba akan buka untuk di sisi server ya. Saya akan buka di sisi servernya. Oke, saya akan buka di sisi servernya. Adalah saya coba remote dulu untuk servernya. Oke, kita masukin passwordnya. Oke, sekarang saya akan coba untuk tes ping 10.184.0. Tadi itu berapa tuh? 18. Oke, .18. Nah, ini udah bisa tuh. 10.184.0.18. Sekarang kita akan cek traffic ya. Kita akan cek traffic ya di sisi checkpoint. Caranya adalah kita lihat di sini. Oke, saya coba untuk TCP dump. Oke. Nah, ini adalah IP publicnya. IP publicnya adalah ini 220. Oke. TCP ini ada salah ngetik, kurang P sepertinya. Set. Oke. Nah, itu udah bisa tuh. Trafficnya udah masuk. Oke, dari 34. Oke, sekarang saya coba akan untuk cek trafficnya itu kita lewat debug ya. Sebenarnya sih ini kalau udah troubleshooting sih. Oke, chat. Drop. Nah, ini kita grabnya ini adalah IP publicnya. Seret. Nah, tuh. Oke. Oke, udah bisa ya. Dari ini juga udah bisa ngeping. Dari sisi ini. Nah, kalau dari sisi GCP gimana ngepingnya? Ngepingnya ya di sini harusnya nggak bisa karena di sini searah, karena di sini ada NAT. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini. Ping ke 10.26.1.5. Oh, sorry, ini belum diinstal untuk pingnya. Oke.
Ini saya masuk menurut dulu. Oke, saya install dulu untuk pingnya ya. Caranya adalah di sini apt install Oke, di sini saya ping. Kita coba ping dulu ya, ping 8888. Nah, ini udah bisa. Sekarang kita ping ke 10.26.1.5. Nah, ini nggak bisa karena di sini searah. Tapi secara traffic di checkpoint, saya akan coba buka ya. Poin ini adalah encrypt ya. Nah, ini kita lihat buka. Nah, ini udah masuk. Nah, encrypt di sisi lawannya itu adalah decrypt. Nah, make sure di sini udah lewat encryption in community peer GCP. Oke, match rule-nya adalah match rule 1. Oke. Nah, ini udah bisa. Untuk video tutorial IPsec set to set antara checkpoint dan Google Cloud. Oke, demikian untuk video tutorial ini. Semoga yang bisa saya buat ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.